Tahun produksinya. Koin ini bulan Juni tahun sorry. 2007. Tahun 2007. Tahun 2007 itu. Ini yang putih itu 2007. Iya, 2007. Itu Juni. Saya agak Kurang beda sama ini nomornya sorry. Ini mesinnya nomornya 8 ya. 8 berapa? 8823 berarti mesin ini mesinnya produksi tahun 2007-2008 tapi bracketnya ini tahun 2015. Kanibal pasti ya, udah kanibal udah gantian ya. Oke. Tadi saya udah coba terangkan mesin Suzuki-nya ini ada bagian atasnya atau engine-nya, kemudian ini middle unit itu bagian bodinya, kemudian ini yang bagian kaki atau lower unit ya, dari sini ke sini. Nah, satu saya akan mulai dengan cara pasang mesin ini ke RIB atau ke boot teman-teman ya. Kalau bootnya mau bagus, yang panjang itu kalau ini bottom engine, bottom boot, ini bagian bawahnya paling bawah boot perahu, itu paling bawah itu harusnya ada di sini, di atas ini. Jadi ketika mesin itu bergerak, perahu itu bergerak, airnya ada di atas ini. Teman-teman kan kalau lagi rescue pasti apa namanya? Ombak air kan? Because burn gitu kan. Nah, ini blender gitu, kalau bisa permukaan airnya ada di sini. Supaya angkat kan gitu. Nah, itu kalau mau lari jarak jauh, itu airnya harus di atas ini. Ini yang namanya gravitasi. Kalau airnya ada di sini, bukan blok. Kayak gini posisi ini nanti kakinya cepat besar. Kalau dalam. Tapi kalau airnya di sini, gravitasi, tenaganya nggak ada. Mesinnya apa moeng, baru nggak gaung, nggak ada. kecepatan nggak ada. Makanya yang benar itu dipasangnya seperti ini. Iya. Kenapa? Mana nggak bagus? Harus di sini, di atas. Ini namanya gravitasi. Di sini, ini fungsinya adalah supaya air yang di bawah ini itu air yang paling padat. Sehingga kalau tadi dari awal kan saya bilang kalau mesin tanker itu yang diperlukan itu torsinya, bukan sisiknya. Sip yang penting torsinya. Nah torsinya itu yang apa? Yang kita perlukan untuk mendorong air. Gitu. Ya, kalau kedalaman ininya yang kerja berat nih. Udah berat. Makanya kalau kayak gini biasanya yang lebih sering cepat besar. Tapi kalau ininya di sini, airnya di sini, ininya yang cepat besar.
overheat, gitu. Jadi memang teman-teman mesti ingat, makanya kalau rubber bootnya yang hilangnya pakai mesin yang 15 S, gitu kan, atau 15 L, tinggi bootnya harus 15 inci atau 20 inci. S itu 15 inci. Kalau L itu ya kalau long itu 20. Tapi kalau X itu 25 inci. Kalau double X XX itu 30 inci. Gitu ya. Ya, satuannya inci. Long berarti 20 inci. Kan mesti berapa kan? 40 kan biasanya ada apa namanya? Ininya ada. Tergantung nanti posisinya kayak ini harus di-setel dulu baru Ditarik. Jadi ada 45 itu kan. Iya. Beda. Jadi kalau memang posisi gini memang resta. Nah kalau mesin yang besar itu udah pakai otomatis power trim gitu. Tapi kalau mesin seperti ini ya masih manual ya harus di gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau ini nanti saya pakai ini. Makanya ini yang namanya servo water drive. Servo water drive itu bukan otomatis. Mesin untuk memposisikan mesin pada posisi batas air yang dangkal, ya. Pakainya itu. Jadi power head atau bagian engine-nya, middle unit, kemudian ini yang power unit. Kalau power unit itu biasanya bagian kaki, kalau bilangnya bagian kaki, ya. Ekornya kalau orang di pantai selatan bilangnya ekor, ya. Oke, itu. Sekarang saya mulai dari atas dulu. Ini adalah recoil starter. Ini alat untuk menghidupkan mesin. Di sini ada spring, ya. Jadi ini ditarik. Kemudian ditarik, ya. Teman-teman kadang-kadang jelek nih, apa mestinya susah hidup, ya. Sebetulnya ada, terutama untuk mesin-mesin yang sudah mulai tua, umur ya, mulai rewel. Itu biasanya harus dicari dulu posisinya supaya pistonnya berada di posisi yang kompresinya bagus. Cari dulu sampai beberapa posisi, 1, 2, ini baru tarik, ya. Itu untuk supaya kompresi paling tinggi sehingga hidupinnya normal. Nanti keras kali 3 kali. Pakai perasaan. Ada kerasan nanti. Dicari sampai kerasa kompresinya paling tinggi. Hampir tinggi ini kompresinya paling gede langsung dikasih. Kalau kita mudah-mudah jauh, tapi biasanya terutama orang pantai selatan itu yang seperti yang ombaknya tinggi itu dia biasanya dari jauh itu dia udah langsung masukin, gitu. Jadi gasnya digedein setengah, gitu. dimasukkan bodinya. Bodinya 1, 2, 3 masuk di sini. Kalau pantai selatan kan ombaknya tinggi ya rata-rata.
entah itu di Baron, entah itu di mana Cilacap, entah itu di Karangdung. Nah untuk yang ombak tinggi itu bagusnya ininya nih Pak. Kalau batasannya sampai mana nih Pak? Airnya nih? Apa kita berangkat? Enggak, sama aja. Kan nggak ketinggi. Sama aja. Ikutin bodi kapalnya. Pokoknya yang penting nanti airnya itu dia mengalir di sini. Gitu ya. Itu cara masang mesin yang benar. Cara mesin yang benar. Iya. Sampai panjang. Ya. Kayak yang L. Itu supaya kalau dia terjangkau, dia waktu dia naik ini nanti tetap ya. Ini di coil starter, ini flywheel, di roda kilat, roda gendang, gitu ya. Kemudian di dalam sini ada yang namanya stator, ya. Kemudian di belakang sini ini silencer itu bentuk salinan udara, filter untuk udara. Kemudian ini ada regulatornya. Di tengah sini ada yang namanya ring valve. Ring valve itu membran, ya, membran. Kemudian ini silinder-nya. Di dalamnya tadi seperti yang sudah saya kasih tahu ada crankshaftnya, ada pistonnya. Kemudian di bagian depan sini ini yang silinder headnya, ya. Kemudian di bagian ini middle-nya, ini brake engine bracket-nya, ini steering stick-nya. Kemudian ini housing drive shaft atau paha, kalau orang selatan bilangnya pahanya, kakinya. Kemudian di dalam sini ada as panjangnya, ya. Kemudian ini ke bawah lalu ke bawah ini, ya. Berat, ya. Ini bagian-bagian dari engine-nya. Kemudian untuk elektrikalnya, saya ke elektrikal dulu. Biasanya kalau elektrikal itu teman-teman pasti paling nggak senang kadang-kadang, ya, biang, gitu ya. Ini sumber arus untuk menghidupkan mesin itu adalah dari arus yang dihasilkan oleh flywheel dengan statornya, kemudian timbul di sini arus. Nah, arus ini nanti dia akan sebagian masuk ke dalam CDI, kemudian ada juga yang masuk ke dalam koilnya. Ya, ini udah koilnya ada di dulu, ya. Ya, dari siang ya. Oke. Ini mengambil masaknya diangkut. Oke, ada koilnya, kemudian ada mesinnya, ya. Ya. Oke. Ada yang kelihatannya ini? Mesin saya ya. Pak, ini kan keluar air sama asapnya satu lubang Pak. Ini, ya. Pernah yang namanya perahu terbalik Pak. Kalau misalkan posisi perahu terbalik, kalau misalkan ada insiden Pak, sampai mobilnya itu perahunya terbalik, mobilnya itu ikutan. Itu kalau misalkan mati Pak, alhamdulillah belum pernah sih
Pak. Iya. Mengantisipasi aja Pak. Barangkali menemukan hal seperti itu, apakah itu bisa langsung dinyalakan atau kita perlu Kuras. kuras dulu. Gini, kalau kondisi perahu itu entah itu tenggelam, Pada truk. seknya karena masuk air ke dalam atau terbalik kemudian ini masuk air semua, ada baiknya ketika diangkat itu dikeluarin dulu, ya dikeluarin dulu karena gini, begitu masuk itu pasti ada air. Nah di dalam sini ini pasti banyak air laut juga yang ini di apa namanya kita bisa keringkan dengan air tawar dulu, kemudian dibersihkan, kemudian bagian dari tidaknya dikeringkan dulu, gitu kan? Dikeringkan, kemudian kita bisa mulai melepas karburatornya dulu, kemudian dikeringkan, diusahakan air garamnya hilang, kemudian buka businya, kemudian mungkin masih ada green valve-nya juga bisa dibersihkan, kemudian mungkin bisa mulai dengan mengisi apa namanya oli masuk ke dalam lewat lubang busi, kemudian ditarik, itu untuk menghindari adanya proses korosi, proses karat karena air garam, ya. Isi tarik didorong, jangan dipasang busi ya, tapi ditarik sampai keluar busi, kemudian kalau ke bawahnya nggak masalah, cuma ini aja terkait itu yang mesti dilakukan. Kalau teman Berarti nggak turun mesinnya Pak? sebetulnya harusnya turun mesin, Oh. ya kan? Cuman untuk langkah pertama itu dulu kan gitu. Setelah itu baru kan begitu itu kan pengennya dikasihin dulu. Nah karburatornya ini yang harus dikasih detail. Iya. Nah, kalau teman-teman bisa begitu menolong, begitu diangkat, begitu langsung masuk bengkel dibuka, itu lebih baik. Gitu. Tapi kan biasanya enggak. Posisinya di tengah laut Pak. Kalau di tengah laut nggak bisa. Nggak bisa. Di tengah laut pasti nggak mau. Kalau tengah laut ya mau. Caranya gitu tadi. Mandi. Tetap ke bawah. Ya, dibandingkan lari. Lama balikin mobil lama. Ya. Oke. Ada lagi? Ya. Gimana? Bagaimana sistem motor bengkel elektrik dan engine-nya apakah sistemnya itu sama dengan motor biasa atau beda, atau mungkin sama cuman penempatannya aja yang beda? Sebetulnya secara sistem itu sama ya. Cuma nanti yang membedakan itu kalau di mesin yang buatan ini sebetulnya mirip-mirip aja, cuma posisi letaknya yang berbeda, kemudian resistannya yang berbeda, sehingga tegangan yang dihasilkan di sini itu kalau mesin ini lebih gede dibandingin yang sepeda motor itu, dia bisa harus lebih besar, terutama untuk koilnya, karena gini, mesin ini dihidupkan dengan putaran yang tinggi selama berjam-jam, ya kan? Kalau kayak melayang di Pantai Selatan itu biasanya mesin ini harga yang tinggi, makanya bisa 5 jam dalam satu hari, berangkat 2,5 jam, pulang 2,5 jam, panjang. Tapi kalau sepeda motor kan 8.000 rpm, sebentar lagi yang lampu merah kencang lagi, beda kelakuannya beda.
Tapi secara konsep ini sama. Cuma posisinya aja. Kalau gitu bisa dong CDI-nya pakai CDI sepeda motor yang lain kan gitu. Iya, maksud saya gitu makanya Barang di badan. darurat lah kalau Iya. kita ngomong darurat karena ordernya kita harus misalkan kita pakai CDI motor atau CDI apa atau kuilnya kita bisa ganti sama yang lain gitu. Ya, koilnya mau nggak mau koil yang satu koil untuk dua silinder, dua silinder kan. Pakai orang kan mau lanjut kamu. Iya, satu nanti ininya harus dirubah. Ya, karena peletakannya. Ya. Makasih. Ada lagi, ya. Apa ya nggak bisa? Assalamualaikum, saya Sirudin dari Sarantea. Zaman sekarang kan modern lah, sepeda motor pun starter pakai apa? Gas doang. Dinamo. Misalkan dikonvers sama dinamo. Zaman ini kan belum pernah ada yang sampai pakai starter. Jadi sebetulnya kalau motor tanker yang pakai dinamo kayak motor starter sebetulnya ada, ya. Cuma nanti kalau dijual di sini harganya udah beda jauh, beda. Ya, ada. Nanti kalau motor tanker yang pakai dinamo itu di starter itu, ininya pakai gigi, ininya gigi. Kalau motor starternya kita sini. Berarti bisa dikonvers. Bisa. Dari model dari manual ini jadi starter bisa. Ada modelnya gimana? Tapi harganya ya. Kan bisa baterainya. Iya bisa. Baterainya pakai baterai yang 8. bisa. Ada yang bisa. Oke. Ada lagi. Ada kendala apa kalau mau berangkat nih ngeden dulu baru itu dari mana? Ini bisa dari apa karburasinya juga bisa, dari membrannya juga bisa. Kalau kompos itu bisa seal tengahnya bodor. Jadi hidup begitu digas kencang, gasnya dinaikin, kompresinya naik turun. Gitu lah. Jadi kegeser. Nah itu yang biasanya jadi kompos. Gitu lah. Istilahnya kompos itu seal tengahnya bodor. Kompresinya dia naik turun. Stasiunnya turun. Apanya? Tenagannya ayo apa turun? Tiga di setengah. Agak di setengah. Kenapa? Kalau rata-rata ada. Pasti di harinya yang banyak terjadi itu di platformnya atau di main jet sama pilot jetnya. Ada ya? Oh, mereka itu ditanya ya, oke. Ada? Lanjut? Oke. Gak ada pertanyaan. Halo, Nah, termostat posisinya di sini. Ya, di termostat. Termos. Nah, Kabel ini mana? kabel apa? Anti karatnya ada. Hah? Anti karat. Anti karatnya. Hilang. Ini anti. Ini. Ini hilang. Jadi
level yang tadi ya. Ini kalau sudah kayak gini, Kayak tukang las gitu ya. Kayak tukang las ditakol pukulin. kalau pijat ini nggak boleh dicek. Nggak boleh dicek. Oh gitu, nggak boleh cek. Kalau bisa nah, kalau kayak gini nanti kayak gini bisa dipakai sebulan lagi lah. Jadi 1 dapat 2 ya. Itu nggak boleh. Kalau ada putih kayak gini, buang putihnya. Kalau nggak mau berarti di pipanya yang di sini atau diizinkan oleh Lubang oli. ada teman-teman namanya Lubang oli aja. ada Lubang buat bersih oli. siapa ya